قد صانه رب العباد بحفظه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wala rasula ba'da. Kembali lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang syurutul miras, ya, syarat-syarat bisa menerima mendapatkan warisan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mawani'ul miras, faktor-faktor yang bisa mencegah seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Supaya tidak memperpanjang waktu, pertama akan kita definisikan dulu apa itu arti mawani' atau apa itu arti mani'un, pencegah gitu. Kalau dari segi bahasa, ya, mani'un artinya itu hailun, sesuatu yang bisa mencegah gitu. Makanya bisa juga dikatakan pintu itu adalah hail ataupun mani', artinya mencegah orang luar masuk ke dalam, orang dalam masuk keluar gitu. Ya, makanya pintu babun, selain babun bisa juga diartikan di bahasa Arab kan pintu itu dengan mani' ataupun hail gitu. Secara bahasa. Adapun kalau secara usul fikih, ya kalau mani itu kalau contohnya seperti ini. Ada orang maaf cakap perempuan yang lagi haid ataupun nifas. Nah, masuk waktu sholat, maka dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat dikarenakan adanya hail ataupun mani' yaitu haid ataupun nifas tadi. Nah, maka mani' tadi itu mencegah untuk mengerjakan sholat pada perempuan yang haid tadi gitu. Karena dia haid, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat. Haid itu diartikan dengan mani', dinamakan dengan mani', ya, sesuatu yang bisa mencegah dia untuk mengerjakan sholat seperti itu. Dalam masalah miras juga seperti itu. Ada beberapa faktor yang bisa mencegah seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Langsung saja yang pertama, ya. Tetapi sebelumnya di sini ada dia ulama kita menyebutkan dalam kitab ini ada dia faktor-faktor yang disepakati oleh ulama, ya. Ada juga dia faktor-faktor yang diperselisihkan oleh para ulama kita, artinya berbeda pendapat seperti itu. Tetapi video ini insya Allah saya akan menyebutkan yang dia muttafaqun alaih, yang disepakati oleh para ulama-ulama kita seperti itu. Ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah ar-riqu, budak begitu. Kalau masalah budak ini ya sama seperti kemarin yang kita bahas di video sebelum-sebelumnya pada masalah asbabul miras, ya, tentang al-wala itu kan. Al-wala itu kan orang yang perbudakan kan, ada orang memerdekakan budaknya mati, orang yang dimerdekakan tadi itu kan aslinya udah jadi orang merdeka gitu, udah jadi orang biasa. Nah, ketika mati dia meninggalkan harta warisan, maka nanti si mu'tik yang akan yang merdekakan dia mendapatkan bagian dari hartanya. Itu dia yang al-wala. Kalau ar-riqu, nah, dia ketika posisinya budak itu tidak mendapatkan warisan. Seperti itu. Ketika posisinya budak itu tidak mendapatkan warisan. Saya punya budak gitu kan. Dia dia kalau posisinya tetap menjadi budak, bukan orang merdeka, dia nggak akan mendapatkan warisan. Soalnya dia itu mamluk, orang yang dimiliki gitu. Dia dan hartanya itu dimiliki oleh tuannya gitu. Jadi budak itu diistilahkan dalam fikih dengan mamlukun, orang yang dimiliki. Dia dirinya dan semua hartanya itu adalah milik tuannya gitu. Sehingga dia, soalnya kalau nanti dia mewaris atau mendapatkan warisan, berarti dia dia memiliki harta. Tidak bisa bergabung di antara tamlik dengan mamluk. Tidak bisa bergabung di antara memiliki dan dimiliki gitu. Pada masalah ini ya, pada masalah budak ini. Dia karena posisinya dimiliki sehingga dia tidak bisa memiliki gitu. Dia zat dia budak itu dan semua hartanya itu adalah milik tuannya seperti itu. Itulah yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Sehingga nanti kalau sekarang dia mendapatkan warisan itu otomatis akan menjadi milik tuannya gitu. Makanya dia nggak mendapatkan warisan. Dan juga sebenarnya kalau ar-riqu ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang gitu. Sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Makanya di ini juga Mauqiful Qanun kalau di Mesir itu tidak menyebutkan lagi, membahas lagi ar-riqu, ya, pada masalah mawani'ul irsi ataupun faktor pencegah mendapatkan warisan. Dengan ar-riqu itu sudah bukan ditinggalkan, artinya sudah tidak pokoknya tidak dibahas lagi lah seperti itu. Tetapi tetap disebutkan dalam kitab-kitab supaya
membabil ma'rifah, mengetahui, untuk dari apa namanya, untuk hanya mengetahui gitu. Itu yang pertama, ar-riku. Yang kedua adalah al-qatlu, membunuh ataupun pembunuhan seperti itu. Ada seorang anak ya, karena dia mungkin apa namanya, ingin segera memiliki harta ayahnya sehingga dia bunuh ayahnya. Maka dalam posisi ini uqiba bihirmanihi. Maka dia dalam istilah mawaris ada namanya apa namanya, mahrum, orang yang diharamkan gitu. Artinya dia tidak akan mendapatkan harta warisan karena dia membunuh apa namanya, muwaris ataupun orang tuanya. Misalnya seorang anak membunuh orang tuanya untuk menyegerakan pembagian harta warisan, maka anak tadi yang membunuh itu tidak mendapatkan harta warisan. Yang kedua, al-qatlu, pembunuhan. Orang yang membunuh untuk menyegerakan mendapatkan harta warisan, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah ikhtilafuddin, berbeda agama. Dan itu sesuai jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Orang muslim tidak mewariskan orang kafir, tidak mendapatkan apa namanya, mewarisi orang kafir, juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim, seperti itu. Itu intinya. Dan itu sudah jelas, tidak ada yang perlu apa namanya, yang perlu dispesifikan lagi, didetailkan lagi gitu. Intinya yang pertama, faktor yang bisa mencegah seseorang untuk mendapatkan warisan adalah ar-riqu, posisinya sebagai budak. Karena dia mamluk, maka dia tidak bisa malik, memiliki gitu. Karena dia seorang yang mamluk, yang dimiliki, dia dan hartanya adalah milik tuannya, sehingga dia tidak bisa menerima warisan. Kemudian yang kedua, al-qatlu, pembunuhan. Orang yang menyegerakan, orang yang membunuh salah satu keluarganya, misalnya ayahnya misalnya, untuk menyegerakan pembagian harta warisan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang terakhir, ikhtilafuddin, berbeda agama ya. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, seorang kafir juga tidak mewarisi orang muslim. Nah, yang tiga faktor ini adalah yang disepakati oleh para ulama kita. Nanti ada juga dia yang diperselisihkan, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Salah satunya adalah ar-riddah, orang yang murtad seperti itu. Bagaimana apakah orang yang murtad itu, orang murtad kan orang yang dulunya beragama Islam terus keluar dari Islam gitu. Apakah dia hartanya itu nanti ketika dia mati itu ahli warisnya mendapatkan apa namanya, harta warisan dari hartanya si murtad tadi atau tidak gitu. Dan itu nanti akan kita bahas insyaallah khusus satu video insyaallah. Sekian, kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.